Wah wah wah, doa fans Garuda terkabul. Tepat beberapa menit yang lalu AFC buat keputusan super mengejutkan soal laga kualifikasi Piala Asia U23 2025 antara Indonesia melawan Korea Selatan resmi akan diulang. Usai AFC mendeteksi ada permainan wasit licik yang menghalangi pemain Indonesia untuk menyetak gol kemenangan dari tengah lapangan. Benarkah demikian? Simak video ini sampai habis. Timnas sama Sintayong, kalau kalah saya nangis. Sekarang kalau kalah, bodo amat. Nah ini baru bahagia. Legenda Liga 1 Indonesia belak-belakan sindir keras PSSI karena telah memecat Sintayong dari kepelatihan Timnas Indonesia. Sampai banding-bandingkan kinerja serta prestasi cemerlang era Sintayong dengan deretan kepelatihan yang sekarang. Bahkan sampai tuntut keras Erick Thohir untuk kembalikan Sintayong di kursi kepelatihan usia umur. Erick Thohir langsung ambil keputusan mendadak ini demi selamatkan masa depan Indonesia. Validkah sampai begini? Simak kronologinya di sini. Keputusan bijak. Patrick Kluivert ngomong gini tentang strategi yang akan dipakai Timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindir keras sebut tidak akan bermain dengan gaya permainan serta strategi layaknya Gerald van den Burg yang gagal bawa Timnas U23 lolos ke Piala Asia. Sebaliknya, Patrick akan memakai strategi warisan dari Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Benarkah adanya? Begini pernyataan dari Patrick Kluivert. Yuk simak beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pukulan telak bagi Timnas U23 Indonesia, kegagalan lolos dan rumor sensasional AFC mengadakan pertandingan ulang. Malam yang seharusnya menjadi panggung kemenangan berubah menjadi malam penuh kekecewaan bagi Timnas U23 Indonesia. Di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Garuda Muda takluk 0-1 dari Korea Selatan. Kekalahan ini bukan hanya menghentikan laju tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang arah dan masa depan tim di bawah asuhan pelatih Gerald van den Burg. Namun di tengah kekecewaan yang mendalam, sebuah rumor sensasional muncul menyalakan secercah harapan yang tipis namun membara. Perjuangan tak berbuah hasil, mentalitas versus efektivitas sepanjang 90 menit pertandingan terlihat jelas bahwa Timnas U23 Indonesia tidak takut pada nama besar Korea Selatan. Mereka menunjukkan fighting spirit yang luar biasa, berani menguasai bola dan mendominasi permainan. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, semangat saja tidak cukup untuk meraih kemenangan. Lini serang Indonesia tampak tumpul dan tidak efektif. Faktanya dari total 7 tembakan yang dilepaskan, tidak ada satupun yang mengarah ke gawang lawan. Kondisi ini seolah mengulang kembali masalah yang sama dengan Timnas senior yang juga gagal melepaskan tembakan tepat sasaran saat melawan Lebanon. Gerald van den Burg sebenarnya sudah mencoba berbagai taktik, termasuk memasukkan pemain-pemain menyerang di babak kedua seperti Jens Raven, Tony Firmansyah, dan bahkan bek yang memiliki kemampuan membantu serangan seperti Kakang Rudianto, Frankie Misa, dan Robbie Darwish. Namun upaya-upaya itu tetap tidak mampu memecah kebuntuan. Satu-satunya gol yang tercipta justru datang dari Korea Selatan pada menit ke-6 melalui Hwang Do-yoon, dan gol itu sudah cukup untuk mengubur mimpi Indonesia. Kekalahan ini membuat Indonesia hanya mengoleksi 4 poin dari 3 laga, hasil dari 1 kemenangan atas Makau, 1 hasil imbang dengan Laos, dan 1 kekalahan. Catatan ini jauh dari kata ideal.
Dejavu kelam kemunduran prestasi yang drastis kegagalan ini terasa lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan pencapaian timnas U23 setahun sebelumnya. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Garuda Muda tampil heroik di Piala Asia U23 2024. Mereka tidak hanya lolos, tetapi juga berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia dan bahkan Korea Selatan. Perjalanan fantastis itu membawa mereka hingga ke semifinal dan finish di peringkat keempat. Namun di bawah kepemimpinan Gerald van den Burg, grafik prestasi tim ini mengalami kemunduran drastis. Dari tim yang mampu bersaing di papan atas Asia, timnas U23 kini bahkan tidak bisa lolos dari babak kualifikasi. Selain itu, catatan buruk ini menambah daftar panjang kegagalan Van den Burg setelah sebelumnya ia juga gagal membawa timnas U23 menjuarai Piala AFF U20 2025 di kandang sendiri. Dengan serangkaian hasil negatif ini, masa depan Van den Burg sebagai pelatih diyakini sedang tidak aman dan berada di ujung tanduk. Rumor mengguncang, AFC beri kesempatan kedua untuk Indonesia. Di tengah keputusasaan yang melanda, sebuah rumor mengejutkan beredar di media sosial dan komunitas sepak bola. Ada desas-desus kuat yang menyebutkan bahwa AFC akhirnya membuat keputusan besar yang bisa mengubah nasib timnas U23 Indonesia. Rumor tersebut mengklaim bahwa AFC akan mengadakan pertandingan ulang antara Indonesia dan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U20 2026. Keputusan ini dikabarkan diambil setelah AFC menerima laporan dan bukti terkait permainan kotor serta taktik curang yang digunakan oleh beberapa tim lawan, termasuk Korea Selatan, yang diduga sengaja mengulur waktu dan merugikan Indonesia. Jika rumor ini benar, ini akan menjadi kesempatan emas kedua bagi timnas U23 untuk membuktikan diri. Sebuah laga ulang bisa menjadi pintu gerbang menuju putaran final yang telah lama didambakan. Tentu saja, ini akan menjadi peristiwa yang sangat langka dan belum pernah terjadi dalam sejarah kualifikasi sepak bola Asia. Meskipun ini masih sebatas rumor yang belum dikonfirmasi, kabar ini telah menyulut kembali semangat para penggemar. Ini memberikan secercah harapan bahwa perjuangan Garuda Muda belum berakhir. Namun penting untuk diingat bahwa jika laga ulang benar-benar terjadi, timnas U23 harus mampu memperbaiki kelemahan mereka di lini depan dan menunjukkan efektivitas yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah rumor pertandingan ulang ini benar atau hanya sekadar harapan kosong? Jika laga ulang terjadi, apakah timnas U23 Indonesia mampu memanfaatkannya untuk lolos ke Piala Asia U20 2026? Yuk bagikan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar. Evaluasi total setelah kegagalan masa depan timnas U23 di tangan Erick Thohir dan rumor kembalinya Shin Tae-yong. Kekecewaan publik atas kegagalan timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2026 terasa begitu dalam. Kekalahan 0-1 dari Korea Selatan di kandang sendiri menjadi penutup dari serangkaian hasil yang tidak memuaskan. Di tengah badai kritik, Ketua PSSI Erick Thohir angkat bicara. Meskipun menyebut timnya kalah terhormat, ia menyadari betul bahwa evaluasi menyeluruh adalah hal yang tak bisa ditunda. Di sisi lain, kegagalan ini memicu kembali isu sensasional yang sudah lama dinantikan, kembalinya Shin Tae-yong untuk memegang kendali timnas usia muda. Menganalisis kegagalan bukan hanya kekalahan, tapi efektivitas yang hilang Erick Thohir tidak menampik kekecewaannya, namun ia mencoba melihat sisi positif dari perjuangan para pemain. Ya, tim sudah kerja keras, ujarnya. Ia juga menyebut Korea Selatan sebagai tim yang sangat bagus dan memuji berbagai formasi yang telah dicoba pelatih Gerald van den Burg. Namun, jika dilihat lebih dalam, masalah timnas U23 bukan hanya soal kalah. Ini adalah tentang efektivitas.
Dalam laga krusial tersebut, timnas U23 gagal melepaskan satupun tembakan tepat sasaran meskipun mendominasi penguasaan bola. Masalah ini sudah terlihat sejak pertandingan pertama melawan Laos, di mana timnas U23 hanya mampu bermain imbang 0-0. Erick Thohir sendiri menyinggung hal ini. Kalau kita lihat ya hasilnya kemarin mungkin saat melawan timnas Laos U23 saja kurang maksimal. Hasil imbang tersebut ditambah dengan kekalahan dari Korea Selatan membuat Indonesia hanya mengumpulkan 4 poin, jauh di bawah standar untuk bersaing di jalur runner-up terbaik. Kekalahan ini seolah menjadi antitesis dari pencapaian gemilang timnas U23 di tahun 2024. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, mereka tampil luar biasa di Piala Asia U23 2024, mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Kontras yang tajam inilah yang membuat banyak penggemar kembali merindukan sentuhan magis pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rumor besar, sinyal PSSI mengambil langkah drastis. Di tengah situasi ini, rumor tentang kembalinya Shin Tae-yong ke timnas usia muda kembali menguat. Sumber-sumber di lingkaran PSSI menyebutkan bahwa Erick Thohir sedang mempertimbangkan secara serius opsi ini. Kegagalan timnas U23 di bawah Vandenborg dianggap sebagai sinyal bahwa fondasi timnas usia muda perlu diperbaiki secara fundamental. Dan siapa lagi yang lebih tepat untuk tugas ini selain sosok yang sudah membuktikan kemampuannya. Pengalaman Shin Tae-yong dalam membangun timnas dari nol, menanamkan mentalitas pemenang, dan meningkatkan kualitas pemain muda sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia memiliki rekam jejak yang solid, termasuk membawa timnas U23 lolos dan berprestasi di kancah Asia. Pemahamannya tentang karakter pemain Indonesia ditambah dengan jaringannya di Korea Selatan bisa menjadi aset berharga untuk mengembangkan talenta-talenta muda Indonesia di masa depan. Jika rumor ini benar, keputusan PSSI untuk membawa kembali Shin Tae-yong bisa menjadi langkah berani dan strategis demi kebangkitan sepak bola Indonesia. Masa depan yang tak pasti dan harapan yang menggantung meskipun Erick Thohir berjanji akan meminta Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, untuk melakukan evaluasi total dan menyusun program jangka panjang. Publik tetap menantikan keputusan konkret. Apakah PSSI akan tetap mempertahankan Gerald Vandenborg dengan harapan ia bisa membalikan keadaan atau justru mengambil langkah drastis dengan mengembalikan pelatih yang sudah terbukti berhasil? Pilihan yang diambil PSSI dalam beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan nasib sepak bola Indonesia, khususnya untuk timnas usia muda. Publik berharap PSSI tidak lagi salah langkah dan bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat demi masa depan yang lebih cerah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kembalinya Shin Tae-yong ke timnas U23 adalah solusi terbaik untuk masalah yang ada? Atau apakah Gerald Vandenborg masih pantas diberi kesempatan? Yuk bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Duel taktik di kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert dan strategi warisan Shin Tae-yong. Perjalanan tim nasional Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak, sudah menanti di depan mata. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda terus dimatangkan. Namun satu pertanyaan besar terus menghantui para penggemar, strategi apa yang akan digunakan Kluivert? Setelah bereksperimen dengan formasi berbeda di laga uji coba, kini muncul rumor menarik yang mungkin menjadi kunci sukses timnas Indonesia. Eksperimen tak tentu arah dan sikap hati-hati pelatih dalam dua pertandingan uji coba terakhir. Kluivert mencoba formasi 4 back. Sebuah skema yang berbeda dari kebiasaan timnas Indonesia di masa lalu. Hasilnya cukup bervariasi, kemenangan telak 6-0 atas Taiwan, namun diimbangi 0-0 oleh Lebanon.
Khusus di laga melawan Lebanon, banyak sorotan ditujukan pada tumpulnya lini serang, di mana tidak ada satupun dari 9 tembakan yang mengarah ke gawang lawan. Menanggapi pertanyaan tentang strategi untuk laga krusial nanti, Kluivert memilih untuk bermain aman. Ia menyadari bahwa Arab Saudi dan Irak akan menganalisis setiap gerak-gerik timnya. Saya bilang tidak atau ya, orang-orang dari Arab Saudi juga memperhatikan kami. Kita lihat saja nanti. Saya akan memastikan kami siap menghadapi 2 pertandingan melawan Arab Saudi, ujar Kluivert, menunjukkan betapa pentingnya menjaga kerahasiaan taktik. Sikap hati-hati ini juga didukung oleh kapten tim, J. Itzas. Menurut Itzas, yang terpenting adalah tim terus berkembang dan bisa beradaptasi dengan berbagai formasi. Karena dengan begini kami bisa mengubah sistem jika kami mau, dan seperti kata pelatih, kami tidak akan bicara terlalu banyak tentang bagaimana kami akan bermain bulan depan. Jadi semua orang harus melihat saja jelas back andalan itu. Rumor taktik warisan Shin Tae-yong, sebuah strategi jitu. Di balik kerahasiaan Kluivert, muncul desas-desus yang cukup menghebohkan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Patrick Kluivert akan kembali menggunakan formasi andalan warisan dari pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Taktik 3 back yang menjadi ciri khas Shin Tae-yong dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Formasi ini memungkinkan timnas Indonesia untuk memiliki keseimbangan antara pertahanan yang kokoh dan serangan balik yang mematikan. Dengan 3 back tengah, pertahanan akan lebih solid, sementara 2 back sayap memiliki kebebasan lebih untuk membantu serangan dari sisi lapangan. Strategi ini terbukti sangat efektif saat menghadapi tim dengan kualitas menyerang yang lebih baik, karena mampu meredam gempuran lawan dan melancarkan serangan balik cepat yang seringkali mengejutkan. Jika rumor ini benar, keputusan Kluivert untuk mengadopsi pakem lama bisa menjadi langkah yang sangat cerdas. Alih-alih memulai dari nol dengan taktik baru, ia akan membangun di atas fondasi yang sudah kokoh. Dengan demikian, tim tidak perlu terlalu banyak waktu untuk beradaptasi. Kluivert hanya perlu menambahkan sentuhan filosofi bermainnya seperti dominasi bola dan tekanan tinggi ke dalam skema 3 back ini. Ini bisa menjadi kejutan bagi Arab Saudi dan Irak yang mungkin sudah memetakan gaya bermain timnas Indonesia berdasarkan laga uji coba terakhir. Misi penting melawan Arab Saudi dan Irak, pilihan taktik yang menentukan pertarungan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober akan sangat menentukan nasib tim. Kedua lawan ini bukan tim sembarangan. Arab Saudi dikenal dengan kekuatan fisiknya, sementara Irak memiliki taktik yang matang. Oleh karena itu, pilihan taktik yang tepat dari Kluivert akan menjadi faktor krusial. Apakah Kluivert akan tetap percaya pada formasi 4 back yang ia coba di laga uji coba? Atau ia akan mengambil jalan aman dengan kembali ke formasi 3 back andalan Shin Tae-yong yang sudah terbukti berhasil? Pilihan ini akan sangat menentukan apakah timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dan memperbesar peluang lolos ke putaran final. Menurut kalian, apakah Kluivert harus mengambil risiko dengan formasi barunya atau kembali ke formasi andalan Shin Tae-yong adalah pilihan terbaik? Bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Drama transfer belum berakhir, Mads Hilgers masih berpeluang hengkang dari FC Twente. Masa depan Mads Hilgers, bek andalan yang juga memiliki darah Indonesia, kembali menjadi sorotan. Meskipun bursa transfer musim panas 2025 sudah hampir berakhir, Direktur Teknis FC Twente, Jan Struwer, mengisyaratkan bahwa drama kepindahan Hilgers masih belum usai. Ada peluang besar bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk hengkang dalam waktu dekat. Momen tak menyenangkan di FC Twente. Situasi Mads Hilgers di FC Twente memang tidak ideal.
Ia sudah mengisyaratkan niatnya untuk meninggalkan klub dan pihak klub pun sudah memberi lampu hijau. Bahkan mantan pelatih FC Twente Joseph Oosting sampai enggan memainkannya karena niatnya untuk pergi. Hilgers sebenarnya sudah sangat dekat dengan kepindahan ke Stade Brest. Namun transfer tersebut gagal di detik-detik akhir karena Mes kehabisan waktu untuk menjalani tes medis. Kegagalan ini tentu saja membuat situasi menjadi rumit. Namun, hal ini tidak menghentikan peluangnya untuk hengkang. Jan Strewer dalam pernyataannya menegaskan bahwa masih ada aktivitas transfer yang melibatkan Mes. Masih ada beberapa aktivitas seputar Mes, beberapa hal masih memungkinkan di beberapa negara, ujar Strewer seperti dikutip dari Football International. Menanti pintu transfer Portugal atau Turki, kabar baiknya, Mes Hilgers masih memiliki beberapa opsi. Bursa transfer di beberapa negara seperti Portugal dan Turki masih dibuka hingga pertengahan September. Bagaimana menurut kalian, apakah Mes Hilgers akan berhasil pindah di menit-menit akhir bursa transfer? Atau ia akan tetap bertahan di FC Twente? Dan jika ia pindah, klub manakah yang menurut kalian cocok untuknya? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.